Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nadia Putri dari Program Manajemen Bisnis Syariah. Di sini tujuan saya itu adalah untuk memaparkan bagaimana konsep manajemen proyek dan teknologi informasi. Yang pertama, pembahasannya itu tentang apa itu manajemen proyek. Nah, manajemen proyek TI itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi. Bisa seperti perkembangan aplikasi, terus sistem ERP atau jaringan. Dengan tujuan itu untuk memastikan proyek itu selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai kebutuhan bisnis. Selanjutnya dari nilai bisnis dari sistem informasi, yang pertama itu bisa meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua bisa mendukung pengambilan keputusan berbasis data, yang ketiga bisa memberi keunggulan yang lebih kompetitif, dan yang keempat tuh bisa memperkuat hubungan antar pelanggan. Bisa dicontohkan itu di mana perusahaan seperti Gojek dan Tokopedia yang mengandalkan sistem informasi untuk menyatukan layanan bisa mitra dengan penggunaan dalam satu ekosistem digital. Selanjutnya itu ada risiko dalam proyek, di mana setiap kejadian atau kondisi yang tidak pasti yang jika terjadi itu dapat berdampak negatif, bisa seperti keterlambatan jadwal, kelebihan biaya, masalah integrasi sistem, dan kegagalan implementasi karena user tidak siap. Maka dari itu, perlunya manajemen risiko ini yang lebih baik dalam setiap fase proyek. Cost benefit analysis, mungkin banyak yang bingung tentang cost benefit analysis. Biasanya itu disingkat dengan CBA. Ini adalah metode menghitung total biaya proyek dan membandingkannya dengan memanfaatkan yang akan diperoleh. Misal seperti ini, jika biaya pembuatan sistemnya itu bisa mencapai 200 juta rupiah, tapi dia tuh mampu menghemat 100 juta per tahunnya, maka sistem itu tuh layak dalam jangka panjang. Management TI dan strategi bisnis, di mana ini adalah sebuah teknologi yang harusnya selaras dengan tujuan bisnis. Jika strategi perusahaannya ingin memperluas pasar digital, maka TI-nya itu yang harus mendukung dengan infrastruktur digital yang kuat juga, seperti bisa sistem yang e-commerce dan CRM. Nah, ini ada contoh studi kasus yang gagal dan ada juga yang sukses. Yang pertama kita jelaskan yang sukses terlebih dahulu, di mana itu adalah proyek yang digitalisasi layanan pelanggan Telkomsel dari aplikasi My Telkomsel. Kita jelaskan dulu nih, Telkomsel ini kan adalah salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Dulunya itu pelanggannya itu sering mengeluh karena pelayanannya itu lambat di Grapari, antrian panjang, dan informasi paket yang membingungkan. Nah, ini ada solusi dari TI, di mana Telkomsel ini meluncurkanlah aplikasi yang namanya My Telkomsel, sebuah platform digital berbasis mobile yang memungkinkan penggunanya itu bisa mengecek kuota dan pulsa secara real time, memberi paket data langsung dari aplikasi, dan bisa mengakses promo yang khusus. Terus bisa mengelola lebih dari satu nomor. Keberhasilan proyek dalam studi kasus ini di mana yang pertama antarmuka ramah pengguna atau user friendly, ada integrasi sukses dengan sistem billing internal. Selanjutnya ada peningkatan kepuasan pelanggan dan menurunnya beban layanan manual seperti call center dan Grapari. Lanjut pada faktor kunci kesuksesan pada studi kasus ini itu dimana manajemen proyeknya yang baik, timeline-nya jelas, dan stakeholder-nya yang aktif. Tim IT dan bisnis itu saling terhubung di alignment TI dan strategi perusahaan yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Selanjutnya itu ada pengujian sistem UAT yang dimana dilakukannya menyeluruh. Lanjut pada kasus yang gagal di mana itu pada proyek EKTP Indonesia, di mana proyek EKTP ini kan bertujuannya untuk membuat kartu identitas elektronik yang terintegrasi secara nasional dengan menggunakan chip biometrik dengan sistem data tunggal. Target awalnya ini untuk mencakup lebih dari 150 juta warga di Indonesia. Dengan tujuan dari proyek TI ini mencegah data ganda dan pemalsuan identitas. Kedua, itu mempermudahkan layanan publik seperti BPJS, perbankan, dan pemilu.
Dan ketiga, itu bisa menjadi basis data tunggal nasional. Masalah dalam kegagalan proyek ini itu di mana adanya korupsi anggaran. Dana yang besar itu dikorupsi dan yang menyebabkan keterlambatan dalam proyek tersebut. Kedua, itu masalah teknis di mana servernya itu sering down, banyak data yang tidak bisa terbaca. Ketiga, ada integrasi yang buruk, tidak sinkron antara instansi di mana Dukcapil daerah dengan Dukcapil pusat. Terus ada keempat, distribusi kartu yang lambat. Banyak warga yang belum menerima meski datanya itu sudah terekam. Di sini kita dapat pelajaran dari proyek EKTP yang gagal tersebut, di mana itu pentingnya transparansi dan akuntabilitas proyek dalam TI. Kedua, kebutuhan manajemen risiko dan audit yang berkala. Ketiga, harus adanya komunikasi yang kuat antar stakeholder pemerintah.